Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ustur aurati wa amin rawati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin, kajian Ahad pagi masyarakat Karanganyar, Solo dan sekitarnya, dan juga seluruh komunitas yang ada di Instagram, Zoom, Facebook dari Serambi Makrifat, kemudian radio Swiba, radio dakwah syariah, kemudian Eskarima FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita Ustadz Abu Hasanuddin Al-Hafidh Hafidhahullahu ta'ala. Kemudian sebelum saya memulai, kita semuanya mendoakan selalu seorang mukmin, bukan hanya sekali, kepada beberapa jamaah-jamaah kita yang baru saja, terutama adalah Ayahanda Dr. Setiono rahimahullahu ta'ala. Beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perjuangan beliau, pembekalan beliau, keikhlasan beliau, sakhok dan kedermawanan beliau, semangat untuk melayani Al-Quran, semangat untuk melayani dakwah. Maka insya Allah Dr. Setiono ini meninggal dalam keadaan syahid. Terkadang kita mengingat sebuah kematian itu seakan-akan musibah. Betul, kematian itu musibah bagi seseorang. Tapi bagi orang mukmin, manakala dia masuk fase dicabutnya nyawa, maka yang terjadi adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku. Awal kenikmatan bagi seorang mukmin, awal kemuliaan bagi seorang mukmin, awal kejayaan bagi seorang mukmin, awal dari terlepasnya seluruh beban-beban dunia dan sudah tidak ada tugas lagi. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka kita terus di samping dzikrul maut, mengingat kematian dengan berzikir kepada Allah, juga mendoakan, karena doa ini bermanfaat bagi siapapun yang telah meninggal dunia. Sebagaimana kita sekarang ini mengirimkan daharan kepada orang yang sesama hidup, mengirimkan oleh-oleh untuk tetangga kita, sejawat kita, maka doa itu adalah bentuk kasih sayang dan cinta yang terbaik bagi siapapun yang masih hidup kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Maka kalau doa, kata ulama, jangan nanggung-nanggung. Ucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang muslim dan muslimat di seluruh dunia. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang meninggal
dunia. Innaka sami'un qaribum mujibud da'awat. Ada hadis yang menarik di situ, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalla alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atun kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang yang meninggal dunia kemudian seseorang itu disolatkan, yaitu sholat jenazah, di mana yang sholat jenazah itu sekelompok yang mencapai 100 orang. Mencapai 100 orang. Lalu semuanya memberikan syafaat, artinya mendoakan kebaikan untuknya, maka doanya itu diperkenankan. Artinya dia masuk surga. Alhamdulillah, Dr. Setiono insya Allah yang menyolatkan ribuan, karena telah disolatkan oleh seluruh jamaah kaum muslimin Ahad pagi di seluruh Karanganyar. Inilah penting kita amal dakwah, amal jariah, panenan terakhir, hadiah yang terakhir adalah merupakan amal pada puncak-puncaknya, di mana seluruh kaum muslimin mendoakan kita bersama. Kita juga berdoa mudah-mudahan umat Islam yang ada di Karanganyar dan seluruh masyarakat Karanganyar umumnya mudah-mudahan diselamatkan dari wabah. Mudah-mudahan dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu riwayat dari Malik bin Hubairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalla, ma min muslimin yamutu fayusalla." Ini karena kameranya banyak, saya kayak lihat jamaah satu-satu ya. "Ma min muslimin yamutu fayusalla alaihi salatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan 3 sof. Ini hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan 3 sof minal muslimin, dari kaum muslimin, illa aujaba, kecuali, ini lebih jelas lagi, dikabulkan doanya. Ya kalau ya Allah masukkan surga, langsung masuk surga. Maka di sini kalau ada yang sholat jenazah misalnya nggak sampai 100, ya kira-kira 30, ya 10, 3 sof. 3 sof atau jumlahnya 100, maka wajib baginya masuk surga. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembuka alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Abu Hasanuddin dan juga beberapa jamaah yang lain guys, ya jamaah jamaah Karanganyar, ya termasuk kemarin Bapak Gunawan Wiro nggih. Bapak Gunawan Wiro, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni beliau semua, dan juga sebelumnya adalah Ibu Nani ya, Ibu Mbak Dila, terus kemudian ada lagi Pak Warso, kemudian lagi yang Taman Sari ya, Pak Warso menikah, Pak Gunawan, semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan
beliau mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan bersama dengan para anbiya wa syuhada wassalihin. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Waktu kami persilakan kepada Ustaz Abdul Hasanuddin. Alhamdulillah bersama kita ada papan tulis. Ustaz, kalau memang harus nulis juga boleh. Wali tafadhol masykurna. Ada papan tulis. Ini sudah bentuk studio ya. Tafadhol. Antum nggak sanggup guys? Nggak bisa pakai ini, saya pakai tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa sayyidil qudwah, sahibil syafa'ah wa sahibil mu'jizah, sahibil sakinah mawaddah wa rahmah, sahibil Qur'an wa sahibil burhan, habibina wa nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ballagha risala wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala aidan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Aw kama qala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyidah. Aw kama qala kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aw kama qala wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Qala Rasulul Karim, akthiru dzikra hazimal lazzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul afadil, kami hormati, ta'zimi, kami doakan selalu mudah-mudahan Allah berkahi usia beliau dengan usia yang panjang, yang barokah, bisa membimbing ummah, para tokoh-tokoh terbaik dimanapun berada di dataran Indonesia dan dunia, khususnya beliau Ustaz Syihab dan seluruh pemimpin-pemimpin ma'ahid yang lain yang hari ini di posisi yang sama. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan diberikan kepada beliau beserta keluarganya sehingga tuntas untuk bisa mendampingi kebersamaannya bersama kita. Jujur, Allah punya takdir terbaik. Orang-orang yang begitu sangat kita cintai, begitu sangat kita rindukan seluruh kebaikan-kebaikannya,
Beliau kan bagaikan matahari dan rembulan yang menyinari setiap jalan-jalan kita. Siang tanpa ada matahari, kebingungan di jalan kita berada. Malam tidak ada rembulan dan bintang gemintang, kita pun tidak mendapatkan cahaya. Dan satu persatu orang-orang terbaik itu oleh Allah dicintainya, didekatkannya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh tokoh-tokoh kita ini diberikan oleh Allah kemudahan, keselamatan, keberkahan, menerangi jalan umat ini menuju jalan yang terang. Juga segenap hadirin wal hadirat yang kali ini membersamai kita semuanya dimanapun berada, jujur mungkin tak satu di antara nama ataupun lembaga yang mampu kami sebutkan, tapi insya Allah mengalir dari darah kami, nafas kami, doa-doa tak pernah henti. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, keselamatan. Wabil khusus kepada jamaah semua dimanapun berada, yang hari ini Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan itu menjadi bekal bersyukur yang luar biasa, menambah semua ketaatan dan sekaligus menjauhkan diri dari semua jenis kemaksiatan. Dan bagi hari ini yang oleh Allah sedikit dikurangi kesehatannya dengan sakit apapun bentuknya, kita dengan tulus mendoakan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sai washfi anta syaf la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Kita doakan dengan tulus, mudah-mudahan bersih insyaallah dengan penuh kesabaran, karena mereka yang sakit diam dan sabarnya merontokkan kesalahan-kesalahan yang ada. Diam dan sabarnya seperti berada di mesin cuci ketika baju itu kotor atas dasar dicintai, maka ia dicuci oleh Allah. Diamnya adalah kebersihan. Saya masih ingat sebagian ulama menyatakan mereka yang sakit diangkat 3 nikmatnya. 1, seluruh kenikmatan seleranya semuanya Allah angkat. Maka bagi mereka yang sakit, bukan salah makanannya, bukan salah situasinya. Pagi yang seperti ini itu kenikmatan luar biasa, menghirup udara yang nyaman sekali. Tapi bagi mereka yang sesak nafasnya, tidak ada kenikmatan di pagi yang sebegitu indah. Bagi mereka yang matanya sakit, tidak ada artinya gunung yang berdiri kokoh di depannya, tidak ada yang hamparan menghijau, tidak ada, karena diangkat oleh Allah semua kenikmatannya. Tidak ada satu chef pun yang mampu memasakkan dengan masakan yang mampu dirasa dengan kenikmatan yang luar biasa saat masalah dengan lidahnya, saat masalah dengan lambungnya. Maka Allah angkat semua kenikmatannya. Yang kedua, Allah angkat semua kekuatannya. Mereka jadi lemah, tak mampu dan tak berdaya. Tetapi juga menurut sebagian ulama menyatakan bukan cuma 2, tapi 3. Seluruh kesalahan-kesalahan, seluruh dosa-dosanya di masa lalu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya kesabaran-kesabaran itu ada, maka demi Allah semua keunikan, semua kebiasaan yang sudah diistiqomahkan tetap dicatat seperti apa adanya. Betapapun dia tak mampu berpuasa karena kelemahannya, betapapun dia tak mampu berdiri karena kekuatannya, betapapun dia tak lagi mampu melakukan kebaikan yang biasa dilakukan di saat dia sehatnya, maka tetap Allah sempurnakan. Tapi ingat, ketika Allah sudah menganggap dirinya bersih, Allah kembalikan semua kenikmatannya, Allah kembalikan seluruh kekuatannya, Allah bersihkan, Allah tahan dosa-dosanya. Makanya mudah-mudahan hari ini yang mendapati diri, keluarga, ayah, ibu, anak, insya Allah mudah-mudahan itu sarana tanda cinta dari Allah sebagai bentuk membersihkan dirinya dan diberikan oleh Allah kesabaran. Yakinlah tidak ada hubungannya sakit dengan kematian. Hubungannya sakit itu, hubungannya mati itu dengan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka jangan pernah salah berhusnudzon kepada Allah.
bahwa setiap sakit ada obatnya. Sebagaimana setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Maka saat sakit berharapnya kepada Allah, karena Allah menyatakan faida maridtu bahwa yashfi. Mudah-mudahan yang hari ini oleh Allah diberikan kebaikan-kebaikan ini, sabar, diberikan ketulusan, berhusnudzon, dan terus berikhtiar sebagaimana yang sudah kita pahami. Mudah-mudahan tahurun bersih insyaallah. Ya, bagi yang mungkin hadir bersama kita juga nggak tahu. Hatinya berbagai macam persoalan. Betapapun langit sudah dibentangkan, betapapun langit sudah dibirukan ya langitnya, sudah dicat sedemikian warna, tapi kadang persoalan hati itu kita tidak tahu. Kegundahan selalu ada di sana sini. Mungkin yang hadir dengan kegundahan hati, banyak persoalan. Mudah-mudahan kita akan mengingat bahwa nikmat Allah itu luar biasa. Apa yang kurang pagi ini? Oksigen Allah tidak kurangi. Apa yang kurang pagi hari ini? Matahari Allah terbitkan. Apa yang kurang hari ini? Maka subhanallah, baginda Rasulullah mengajarkan saat mata kita bisa, mohon maaf, bisa dibuka kembali di saat kita bangun tidur, ucapan pertama yang Allah ajarkan melalui lisan baginda nabinya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Padahal kita tahu hamdalah itu adalah kunci gerbang pintu terbukanya seluruh jenis kebaikan dan kenikmatan. Maka kalau sudah ketemu dengan pintu hamdalah, tidak ada sedikit pun yang menyisakan penderitaan, menyisakan apapun, kecuali semuanya kenikmatan. Makanya Allah ingin berkata, hari ini adalah hari terbaik, hari paling bahagia. Jangan adalah yang susah. Apa yang membuatmu susah? Mudah-mudahan semua gundah dan gulana, apapun ada, diingat kembali. Insya Allah mudah-mudahan Allah angkat semua kegelisahan-kegelisahan kita. Jamaah berada. Subhanallah, hari ini saya didampingi orang yang saya cintai, yang saya rindukan. Mudah-mudahan sampai dunia hatta akhirah. Ya, kita bersama, ya paling tidak mentadabburi ayat-ayatnya. Demi Allah, bukan karena tausiah kami yang menyentuh hati, tetapi sebenarnya nasihat Allah melalui kematian itu adalah nasihat terbaik yang terkadang kita enggan untuk membahasnya. Betapapun sebenarnya ada dekat di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada kita, pada keluarga kita, pada handai tolan kita, di sekitar kita, itu menjadi bagian dari tanda-tanda yang mampu kita baca, yang ujungnya ya yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Bisa jadi kematian melintas di depan kita, di orang lain, tapi pelajarannya kuat di kita. Bisa jadi kecelakaan terjadi di depan mata kita, bukan tanpa tujuan, supaya kita mampu melihatnya. Betapa kita harus belajar. Demi Allah, mengamati orang yang sakit, jauh banyak pelajarannya, jauh lebih nikmat dan tidak berisiko daripada kita yang mengalaminya. Mudah-mudahan semua fenomena yang Allah sampaikan, sanurihim ayatina fil afaq, itu menjadi sign bagi kita betapa kita harus mempelajarinya. Dan kalau sudah mempelajarinya, semuanya akan kita dapatkan yang terbaik. Menarik Ustaz ya. Jadi tadi tentang semua yang ada di depan kita, napa won sing teng ngarepe awake dhewe, itu adalah isyarat-isyarat dari Allah ya, kepada kita untuk supaya kita kembali kepada Allah. Biqalbi munib. Ya, qalbi munib, hati yang sensitif. Nah, inilah ilmu ini namanya, ada istilah ilmu ahwal. Jadi ilmu ahwal itu semua itu Allah yang menghendaki. Kamu mengalami apa, ketemu siapa, diapakan apa, itu semuanya adalah min Allah. Ya, seperti saya ceritakan dulu pernah.
Ya di salah satu pengajian itu waktu itu kita ada di sebuah kajian qadarullah, tempatnya nyaman, persiapannya full, baca kitabnya tepat, ada kitab-kitabnya semuanya sudah ada semua, masya Allah, pokoknya semua maksimal deh. Dan jamaah waktu itu terkesima, itu ya namanya orang hati, orang ya ceramahnya kelihatan kita biasa, tapi di hati wah ini mantap gitu ya. Mulai ada sifat ujub. Pas itu di Solo. Nah, waktu itu masih pakai kijang hijau, anak masih. Terus pulang disetir sama sopirnya Mas Ari kalau nggak salah waktu itu, atau Mas Lukman, sampai di terminal Bejen situ, sampai terminal Bejen, berhenti di lampu merah, tahu-tahu mobil digebrak wong. Aku tak delok, apa wong iki? Orang ini ngapain gitu. Tapi langsung dek, iki Allah mengirim orang ini untuk nasihati saya. Ustaz lek awakmu apa ujug ya padha karo gendeng gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Nggih Mas, matur suwun kalau gitu. Saya enggak marah, lho saestu. Ini langsung saat itu ini adalah Allah mengutus makhluknya. Allah mengutus makhluknya. Siapa sing nasihati Syihabuddin? Kan gak perkewo. Ustaz masuk dinasihati kan. Pikirimno wong sing rada piye ngono. Ya itu. Wa anzala junudan lam taroha. Wa anzala junudan lam taroha. Dan Allah mengirimkan tentara-tentara yang tidak engkau lihat. Maka semua peristiwa tadi saya sebutkan ya, yang membuat kita sedih, membuat kita terkejut, membuat itu kan hentakan-hentakan gitu ya. Hentakan-hentakan atau sebuah peringatan-peringatan bahasa isyarat yang telah diberikan oleh Allah untuk kita ini. Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Apakah kamu tidak mengamati dari sekian ujian itu, setahun itu ada 2 kali yang besar. Ujian yang betul-betul menghentak, membuat kita kaget. Sumalaya tubun, kemudian kamu enggak tobat. Walahum yadzakarun, kamu enggak ingat sama Allah. Makanya orang yang tingkatannya makrifat kepada Allahnya tinggi, apa-apa itu nangis. Karena itu semua peringatan. Anak kemarin juga kayak antum koi kan. Nah aku Dewi kan kepingin ono manuk perkutut gitu kan, ada orang jualan burung perkutut. Oh iyalah, anak beli, mungkin dia nyarinya betapa susahnya dari atas terus kembali untuk aku tuku burung perkutut. Loro, Mas, sing sak pasang sing di. Wah ini apa semuanya, ini sepasang ini semuanya sini tak bawa itu lucu gitu burung perkututnya, masya Allah gitu kan. Nah, baru kemudian di mini zoo itu kan ada kumpulan burung, sarangnya apa ini kan, sarangnya besar itu kan ada. Di situ ada burung rangkok. Kan makannya buah. Kan makannya buah. Gede. Gitu. Nah, burung perkutut tak lepaskan bareng. Baru langsung disaut burung rangkok. Cuk gitu. Waduh, astagfirullah. Langsung pegang. Ya masih hidup Mas Yan. Tapi satu udah mati. Ya Allah. Orang kalau saat itu mikir apa itu, ya hanya burung rangkok. Ya udahlah selesai, ini adalah burung perkutut disamber burung rangkok yang paruhnya begitu besar. Tapi bagi saya saat itu ini pelajaran manajemen ini. Jangan melepaskan orang lemah di tengah orang kuat. Saat itu tak pikir ini pelajaran sing ndi. Jadi langsung anak itu pikir, iki saya baru memutuskan keputusan apa ini. Paham ya? Jadi melihat alam itu untuk pelajaran bagi kita. Jangan sampai melepaskan orang yang lemah di tengah orang yang kuat. Jangan melepaskan kepemimpinan saat dia belum mampu untuk memimpin. Jangan lepaskan anak kecil di tempat yang berbahaya. Banyak itu, mikirnya itu sampai 100 pelajaran itu sing ndi yang mana, karena di depan kita jelas sekali blok soknya itu ada. Ya itu. Nah, Ustadz ini kan pengalaman. Saya subhanallah, penyakit ain ya Allah itu cintanya banyak ya. Cuman kadang kita itu terkesima dengan bungkus. Padahal yang Allah ingin berikan isi. Makanya orang-orang yang mohon maaf
ditegur oleh Allah, disapa oleh Allah dengan berbagai ketidaknyamanan itu, terkadang dia mohon maaf nggak tertarik dengan isi. Makanya anjing itu kalau dihantam pakai batu, dia nggak tertarik pada yang ngantem, dia tertarik kepada batunya. Maka yang dikejar batunya. Padahal harusnya kalau dia dihantam, seharusnya hantaman itu menunjukkan dia kepada siapa yang hantam. Sebenarnya Allah ingin kasih gitu. Begitu deh, Masya Allah, lihat koi bagus, begitu ya. Lupa mengucapkan subhanallah. Ya kan? Ditanya oleh Allah, apakah kamu yang menyiapkan airnya? Apakah kamu yang menghidupkannya? Apakah kamu yang ngecat warnanya? Lupa semua yang gitu. Ya Allah, semalam 32 koi itu tidak tersisa jamaah matinya. Saya bilang gini, subhanallah. Kadung ya telat ya. Telat. La yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifun wa hum na'imun fa asbahat kasarifatan aw musbihin. Anigdu 'ala harsikum in kuntum shadiqin. Saya benar-benar antum tazra'unahu aw nahnu zari'un. Saya ingat benar. Saya terkesima yang kedua itu adalah saya tanam jambu kristal. Jarang saya tanam jambu sesubur itu. Masya Allah, setelah saya tungguin setahun, buahnya kesana kemari, batang pokoknya itu tinggi, hujan itu Masya Allah. Saya bilang, wah jambu ini wapik tenan iki. Jadi saya bilang gitu, wah mening iki, buah api. Saya tinggal 1 hari pulang, jambu itu pecah jadi 2. Nggak ada hujan, mohon maaf. Nggak ada ini. Saya cari, ini gimana prosesnya? Saya bilang, batangnya bisa pecah. Batang itu pecah 2, yang satu lembreh ke bawah. Saya bilang, nggak ada yang tahu kecuali tetangga Ustaz Khairul Hadi itu. Gimana cerita? Nggak, tadi itu mak yang bantu ini ingin bungkus jambu-jambu yang ada itu. Nenek. Jadi kan beliaunya agak kecil, sehingga naik dia nggak ini ditarik gini. Begitu ditarik ke banteran. Ya Allah, saya itu langsung nyebut, ya Allah. Kan yang penting kita sampai kepada Allah. Walaupun kadang telat. Sumalayatubun, walaupun Sumalayatubun. Allahum yadzakarun. Mereka tidak ingat. Saya langsung mohon maaf, saya jadi tukang sambung. Saya satukan lagi. Saya tali semuanya. Alhamdulillah tegak berdiri. Karena yang separuh masih tegak berdiri. Saya bilang berdoa, ya Allah, Engkau yang menyambungkan lagi, ya Allah. Kalau malaikat itu seandainya itu diperlihatkan tersenyum, telat kan leh. Kebanteran kan leh. Lamene ketahuan. Akhirnya saya berdoa lagi. Wis tak ruqyah lah itulah. Moga-moga nyambung lagi. Wong kaki saja disambungkan oleh Allah begitu. Masa yang gini nggak bisa disambungkan? Pagi, ambruk dua-duanya. Akhirnya dengan meneteskan air mata saya potong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi di setiap peristiwa apapun ya. Jadi seorang muslim itu harus mulai memahami kontennya apa. Betul. Apapun. Ya, peristiwa apapun, dengan istri, dengan anak, konten isyarat yang telah diberikan oleh Allah itu apa? Jangan sekali-kali fokus pada bungkusnya. Jangan fokus pada bungkusnya. Don't value the book from the cover. Jangan lihat mukanya, lihat hatinya. Karena ya kita itu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang Allah inginkan? Biyadikal khair. Semuanya sebenarnya Allah inginkan yang terbaik. Sesuatu yang buruk bagi kamu bisa jadi baik buat kamu. Dan sesuatu yang baik buat kamu bisa jadi buruk bagi kamu. Dan kesimpulannya biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Ya. Ini kita dalam menyikapi hidup ya, terutama sekarang ini saat ya masa pandemi, masa corona, semua dalam keadaan sulit. Tapi keadaan sulit ini sering kita kenapa sulit? Ya. Tapi kita tidak berpikir bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita. Kemarin saya nonton di film juga Madinah kosong. Orang yang biasa jualan emas di pinggir-pinggir pasar itu begitu gagahnya untuk berjualan, begitu pedenya. Sekarang pada begini gitu, ngelingkruk gitu. Mungkin kalau orang lihat, ya Allah musibah. Tapi ya begitulah cara Allah untuk mendidik kita yang semula
rezeki lancar, kemudian supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak cinta dunia, supaya kita ini mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan ini jangan sampai lalai dari Allah. Begitulah termasuk corona ini betul-betul sebuah peringatan yang sangat keras. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Aku terus menerus itu akan memberikan azab mulai dari ringan sampai yang berat, sampai sailinge kan gitu kan. Dijawil Kaiso. Diantem kaiso. Diantem duit disai. Ya diantem botol. Oh, baru noleh. Saya masih ingat saya masih ingat ya, sampai hari ini. Ternyata barang-barang nikmat itu kadang bungkusnya juga mengerikan. Durian itu dicintai bukan karena kulitnya loh. Tapi karena rasanya. Tapi karena Allah berikan, ya jangan fokus pada kulitnya. Kulitnya juga nggak kita makan. Yang kita makan adalah isinya. Nikmat, nyaman, itu dibungkus dengan kadang yang seperti itu. Tapi ada juga melon, ada juga jeruk. Yang antara tampilan luarnya dengan dalamnya sama. Kalau kita dapat jeruk, ya alhamdulillah nikmati jeruknya, jangan nikmati kulitnya. Kalau kita mohon maaf dikasih durian sama beliau, tolong dibawa dengan tangan yang tertutup. Jangan kemudian lempar duriannya terus tangkap dengan mulutnya. Ini mismanagement. Bukan nikmat yang kita dapat, bibirnya yang nyonyor. Kenapa? Begitu pula, coba lihat paketnya. Ikan semua ada bagian nikmat Allah taruh. Tapi itu bagian, kalau yang paling nikmat dagingnya, nggak mohon maaf. Seharusnya Allah itu cukup jadikan ikan, nggak perlu kepalanya, nggak perlu ikannya, nggak perlu durinya, nggak perlu siripnya, nggak perlu patilnya. Cukuplah daging berenang. Tapi kalau Anda mancing terus oleh daging tok, ayo, bagaimana? Yang dinikmati dagingnya. Kayak kita makan, Masya Allah, saya disuguhi kemarin itu gurami, ya, gurami. Alhamdulillah, saya tahu mana yang terbaik. Saya sisakan totok-totoknya. Maaf ya. Kehidupan begitu oleh Allah, kasih paketnya. Boleh sing enak-enak. Cari mata kita optimalkan, rasa kita optimalkan, cari yang terbaik. Jangankan tempat yang baik, di sampah aja banyak orang yang hidup di situ. Banyak orang yang berakrab-akrab di situ. Banyak orang yang dimuliakan Allah di tempat itu. Betapapun kita bisanya cuma tutup hidung. Apa yang salah? Nyamuk saja Allah berikan. Kerjaan kita begini aja. Begini aja. Tapi orang lain ada yang mulia dengan nyamuk, meneliti dengan nyamuk, bahkan punya perusahaan obat nyamuk. Kan? Orang apa? Makanya jangan fokus pada kulitnya deh. Ya, ada menarik tadi tentang nyamuk ya. Jadi termasuk hikmah-hikmah Allah yang seakan-akan kadang-kadang tidak baik, ternyata itu baik. Makanya saya ingat ini pengusaha Cina itu namanya Jack Ma. Jack Ma itu mengatakan bahwa semua keluhan manusia adalah peluang bisnis. Masya Allah, betul. Makin besar keluhan itu, berarti itu peluang bisnis makin besar. Betul. Maka orang yang hatinya itu sensitif dan empati untuk merealisasi keluhan, maka dia jadi orang kaya, maka dia jadi orang mulia. Nah ini monggo Ustaz. Jangan-jangan krisis ini juga akan memberi jalan terbuka pandemi ini kepada kita semua. Beberapa pihak tertentu ya, yang kan menjadi mulia secara cepat. Akan mulia secara cepat. Menjadi menang secara cepat. Betul. Peradaban menjadi kuat dengan cepat. Saya menyaksikan benar ada orang-orang yang kerjaannya hanya mengeluh kondisi ini dan semakin jatuh. Tapi ada yang menyatakan justru ini adalah peluang. Ada banyak yang bisa tumbuh di kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan kita bagian yang melihat peluang itu. Ya monggo. Mohon maaf ketika kita melihat ya ada lebah bergerombol di atas pohon yang rendah di rumah kita, dua saja. Ini lihatnya tantangan dan peluang atau ancaman. Ya kalau kita bayangin sengatnya, enggak usah deket-deket. Tapi kalau kita bayangin madunya dengan harganya, ini kayaknya asal sengatnya bisa kita atasi, madunya kita bisa rasakan. Kan begitu.
madu. Oh ya, ngentup kena madu ya. Nah, ada entup, ada madu, ada mawar, ada duri. Di mana ada mawar ya ada durinya. Kalau nggak mau pegang mawar, ya ndak usah. Insya Allah ndak kena durinya. Kalau kena mawar pasti kena durinya. Ya, jadi mawar yang tidak berduri ya ndak ada. Sebagaimana cari durian yang nggak ada duri, bukan durian. Lempok ya. Artinya kehidupan itu subhanallah. Nggak ada yang perlu layak untuk kita keluhkan karena Allah sudah ini inna ma'al usri Yusra. yusra. Ya, tadi menarik Ustaz ya. Jadi ada dua. Satu, bahwa semua ada alat untuk menikmati. Manakala alat untuk menikmati ini rusak, maka seluruh kenikmatan itu rusak. Jadi artinya kadang bukan barangnya yang rusak, alat untuk menikmatinya rusak. Pemandangan yang bagus menjadi gak bagus, AWD BLN. Nanti ya. Ya. Makanan yang enak menjadi nggak enak karena kita sariawan. Terus kemudian wanginya parfum jadi enak gara-gara hilang penciuman. Mudah-mudahan sehat semuanya. Orang iso mambu. Saya masih ingat kemarin Ustaz Iim, saya itu ada korban saat beli parfum tak ambu gak enak. Ya, terus tak buang. Ya yang keganggu kan bukan parfumnya, tapi hidungnya. Lah, ini sekarang sing bahaya mana? Bukan mata, bukan ini. Ada yang lebih besar itu hati. Manakala hati ini rusak, tadi yang Ustaz sebutkan hamparan langit, hamparan bumi, bojo ayu loh ketok ketek. Sing berubah ke bojone apa enggak itu? Ayo Ustaz. Jadi ndelok makanan yang enak jadi sepo. Bojo ayu loh ketoke jadi sepo. Ada juga yang lihat istrinya itu udah tidak cantik, tapi lihat tetangganya katanya lebih. Nah, itu repot ini. Repot ini. Ya. Maka berarti kan semakin kita memaksimalkan hati kita saat ini. Ya. Hati kita dengan zikir, hati kita dengan wirid, dengan ilmu, maka pelan tapi pasti kelezatan itu mulai kita rasakan. Ya, ada orang yang kemarin kena ujian corona dengan hilang penciuman dan perasa. Kan ada beberapa yang menghubungi saya. Saat penciuman saya ini semuanya nggak kerasa kecuali kopi. Alhamdulillah. Kopi ini Pak. Ada yang saya ini semuanya hilang kecuali asin Ustaz. Alhamdulillah sing itu. Ono sing gak kerasa apa-apa blas. Nah, begitu ada pengobatan, mulai ada alhamdulillah saat saya sudah mulai menikmati jeruk, kemudian sama kopi. Terus hari berikutnya saya sudah bisa menikmati jeruk sama kopi sama asin. Alhamdulillah saya mulai. Jadi pintu nikmat itu ditutup, tapi mau dibuka satu persatu. Kan itu pelajaran. Pelajaran dari corona ini. Artinya kalau hati kita ini mulai ditentramkan, ya Allah, ternyata anak itu surga. Begitu hati didandani mana? Ya Allah, bojoku tibake swargaku. Didandani mana? Baiti jannati, rumahku surgaku. Atine didandani mana? Tonggoku apa maneh? Ya, tetanggaku surgaku. Didandani mana? Negeriku surgaku. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nah, ini kadang-kadang kita ini berarti sebelum dandani yang di luar itu dandani hati. Karena luar ini tetap dia akan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Malam berganti siang, siang berganti malam. Ya. Tapi yang berubah adalah hati kita. Maka salah satu puncak ini di bab jannah surga ya, karena saya kemarin bab tamasya kecaman surga. Itu sebelum merasakan kenikmatan apapun, hatinya mukmin itu sudah di setting. Hatinya mukmin seperti hati burung, suami istri menjadi satu, dihilangkan segala bentuk ghil. Di surga itu udah nggak ada orang ghil, iri, dengki, hasad, curiga, suudzon nggak ada semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, bersaudara semua, demulur. Enggak ada perasaan anak pengajian gitu ya, lihat antum angop. Oh, kok angop?
Ning kono gak ana perasaanmu, angopmu sak tuwukmu gitu. Bahasanya gitu ya. Boleh, silahkan. Misalnya ibu-ibu mendengarkan pengajian ini sambil masak. Oh, pengajian sambil masak. Itu ghil namanya. Tapi kalau orang melihat pengajian sambil masak, Bu pengajian. Semua positif, semua pikirannya positif. Sebelum menikmati semuanya. Karena kalau itu belum dicabut, mbok dikai widodari. Itu ketok itu ya kayak wewe gombel. Karena hatinya yang rusak. Ini kan kadang lihat ya. Kadang ini biasa ibu-ibu, mudah-mudahan bukan ibu-ibu ya. Wisata, rencana mau wisata kemana gitu ya. Disiapkan semua. Wah, bojone wis gulung komeng menyiapkan. Sing camping, alat camping, menyiapkan kompor, menyiapkan sarden, ya tuh golekno mie. Lengkap semuanya. Bojone iki menyiapkan semua. Camping ke sana, ke atas. Kurang sendok tok. Cucu merengut ngantek 3 dino. Pernah terjadi enggak? Ya, ini jadi korban, sopo korban. Nah, ini kan jadi rusak kenikmatan kalau suami tadi mengumpulkan sekitar hampir 50 poin kebaikan untuk sang istri, lali sendok. Ini yang rusak apanya? Hatinya. Begitu hati ini rusak, 50 ini delete dan cancel. Not responding wes. Not responding. Itu nggak manfaat kabeh. Maka Rasulullah sampai hati-hati ya, orang wanita itu banyak yang masuk neraka itu apa? Karena kufur nikmat. Kufur nikmatnya apa? Dia telah mendapatkan kebaikan dari suami semuanya. Tapi begitu ada satu kekurangan, bahasa perempuannya ini, awakmu ora ana apike blas. Wah, blas ora ana sing beres. Kamu itu enggak ada waktu untuk saya. Padahal 24 jam itu sudah dikasihkan 22 jam. 3 jam luput ini. Maka apa? Kamu itu suami yang tidak perhatian sama aku sama sekali. Ada kata sama sekalinya itu. Ya, ini sing nang bojo sing loro ati ini jempol gitu ya. Makanya hati-hati. Nggih, mudah-mudahan jamaah yang di sini ini enggak ada ya. Karena ini tadi menyapa sebelum saat ini. Ahad pagi Karanganyar, jamaah kajian online, Zoom, dakwah media Indonesia, Masya Allah, Pondok Dahar EO, Masya Serambi Allah, Ma'ruf Ma'rifat, Radio Suiba, Radio Iskarima, Radio Dakwah. Masya Allah, yang mendukung luar biasa. Banyak. Hah? Oh ya, jamaah-jamaah nggih. Alhamdulillah niki bersama kita Masya Allah seluruh jamaah pertama Ahad pagi Al-Walidain Blumbang. Masya Allah. Al-Walidain Berkah-berkah semuanya Ahad sehat. pagi Ngelebak Tawangmangu. Ahad pagi Iskarima Sepanjang. Fui Matesih. Kemudian Ahad pagi Ngadiluwe. Ahad pagi Utsman bin Affan Ngunut Jumantono. Masya Allah. Salam ya untuk Jumantono. Saya belum sempat ke sana, mudah-mudahan bisa ke sana ya. Saya juga mau insyaallah. Gayam Dombo Karanganyar. Masya Allah, sampai ke Gayam. Ini kan ada pakai Zoom saat ya. Besok-besok berarti kita maksimalkan Zoom supaya nanti ada tanya jawab gitu ya. Kita juga malah ada Syekh. Bahkan mungkin saya usul besok walaupun Ahad pagi offline-nya jalan, kita tetap adakan yang Zoom. Entah itu sore gitu ya, jadi ada pengajian sore, tapi sudah ada di Karanganyar ya. Itu di Zoom kalau bisa, nanti akan kita ya lakukan yang lain. Islamic Center Karanganyar, alhamdulillah. Kali Jirak Tasikmadu, Kali Jirak nggih. Mujahidin Jaten, Ar-Rahman Tasikmadu, untuk Ngargoyoso, kemudian An-Nur Karangpandan, SMP Muhammadiyah Karangpandan, Tugu Mo Jumantono, Mbak Dalem Jumantono, Sedayu Jumantono, Jumapolo, Masjid Jatipuro. Ahad pagi Sawit Blorong Jumantono, masuk Mbak Jumantono banyak ini. Banyak sekali. Ahad pagi Kerjo, Ahad pagi Botok. Botok napa? Botok. Masya Allah. Ini lihat namanya ini katanya nanti pinter masak semua. Ya coba dididik, mudah-mudahan di sana nanti muncul restoran sak kampung. Loh, saya kemarin tuh dioleh-olehi ada ayam, enak banget. Sampai anak itu penasaran ini di mana gitu.
Terus Mas Birul yang ngasih. Ini ayam dari mana? Langsung kayak foto. Ini satu kampung di Magetan. Satu kampung di Magetan semua produksi ayam. Jadi saking terkenalnya sak kampung itu bikin produksi ayam. Ayam panggang. Nah saiki kudu ono botok ya botok. Loh, botok itu jangan lihat bungkusnya, jangan lihat namanya, rasain dulu isinya. Kebak keramat ya, yang keramatnya kebak Ya, kabeh Masya itu Allah. banyak ya, penuh dengan sesuatu yang karomah. Kebak keramat itu kelihatannya nanti akan ada sesuatu ya. Masjid Fatimah Zaten. Nggih, monggo Masya Ustaz, Allah. dilajengaken Ustaz. Oke, jadi mari tidak ada kata-kata ini. Ingat, saat kita ridho tidak jadi persoalan. Ingat, segala sesuatu ini semuanya kebaikan. Yang menutup mahjubun hanya perasaan kita. Itu yang pertama. Makanya kata beliau, kalau rasa ini sudah tertutup, pikiran kita tertutup. Makanya gampang saja ngelihat perasaan kita, lihat pikiran kita. Dua-duanya tidak bisa dilihat. Cukup jaga ucapan kita. Karena apa? Ucapan itulah yang menerjemahkan hati dan menyerahkan pikiran. Makanya yang diajarkan kepada kita adalah kunci-kunci ucapan yang menenteramkan hati, melahirkan kekuatan, mendatangkan keajaiban, dan juga mendatangkan seluruh jenis kebahagiaan. Apa yang Allah sampaikan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mohon maaf sing itu tidak pernah diajarkan. Itu tidak pernah diajarkan. Saya nggak tahu sanadnya dari mana. Tapi kan pernah dengar sering apa keluhannya? Padahal ini kunci-kunci semuanya ada. Maka sangat berhati-hati untuk ngecek perasaan kita, karena perasaan ini yang akan memutar semua kebaikan-kebaikan yang ada. Lek wis atine ra seneng, mbok ayu, mbok putih pucet. Tapi lek atine wis seneng, mbok ireng manis. Piye kowe? Oh cilik, ora cilik kuwi, langsing. Ora cilik kuwi, lincah. Ora pesek kuwi, lucu. Ora gendut, Ora gendut kuwi, seger. Subur, lucu nyenengke. Gina-gina. Leng jenenge seneng. Maka hati ini kalau sudah senang, Masya Allah, pikirannya juga tercerahkan, omongannya juga senang. Maka semua yang menampakkan puasnya hati, seluruh ucapannya semangat, gerakannya juga hebat. Itu yang sering kita lihat, celebration of goal in the world. Bagaimana ekspresi seorang itu senang dalam ngegolkan ke gol lawan. Coba lihat, mirip-mirip. Semuanya tangan terbuka, mengarah ke atas. Lega. Enek enggak sing gol? Loh, gol. Iku lak bunuh diri. Coba. Semuanya ekspres. Makanya wajah ini adalah dashboard kita. Makanya oleh Al-Quran hati-hati dengan wajah. Wujuhun. Karena apa? Ini dashboard. Cukuplah lihat yang lain-lain di dalam itu, cukup lihat muka. Ini jadi kayak model sinyal saat ya. Lek atine elek, langsung keluar di rainya itu ya. Elek. Begitu rai elek itu mempengaruhi yang lain, gelombang itu rusak. Maka orang yang lain pada saat dia mau senyum ya ketemu kita yang jelek kan langsung kayak rusak. Kayak tabrakan gitu saja. Betul. Antum mau pulang ya dengan keadaan ceria, terus bawa duit, pas kalau masuk rumah bojo pecucu, terus jadi bentrok ya, terjadi bentrok situ, tabrakan. Nah ini maka kita harus selalu dalam ilmu itu nerima itu kan bukan. Kalau kita tabrakan ya jangan ditabrak, ya terima. Ya seni dalam perjalanan kehidupan memang begitu. Ojo deng-dengan koyok dhewean, dalane iki dalan sitok dienggo wong akeh, terus sepeda ngepit ning kono, rodok nengah titik, ana bis liwat, rodok nganan ngeblong. Nah, aku bener kok. Terusno, kene ngegas kudu ngegas, yo ilang. Minggir titik. Waduh selamete. Ya biasa lah kadang seperti itu. Makanya wajah ini subhanallah. Jenengan tinggali sudah. Kalau jenengan ketemu orang yang disenengi langsung Allahu Akbar, subhanallah.
Liwat setan. Ngono kok sik urip wong ngene iki. Iya, kehidupan juga sama. Ketika Allah diberikan husnudzonnya yang terbaik, ya begitulah. Ini indah dhonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Hari ini apa yang buruk? Nggak ada yang buruk kecuali hati kita tertutup dari semua nikmat. Kecuali pikiran kita tertutup dari semua nikmat. Kecuali mata kita, akhirnya ketika hati tertutup, benar dawuh beliau, pikirannya tertutup, matanya juga tertutup, sehingga seperti gak melihat kenikmatan. Ngapunten, wis delok kopi anget iku teko ning ngene. Kopi maneh. Ini kopi. Wis ra nglandur. Wis ra apa jenenge nguliti, wis ra nyangrei, gorengi, wis ra ndeplok, ora udah nandur tebu, garek mak ngono tok. Iku lek malaikat iku dikeki wewenang ngono wis dijejek raine. Wong karek ngono ae kok. Dikeki udan maneh. Wah. Ya, saya buatkan kesimpulan tadi satu. Masyaallah. Ini namanya hati. Kalau sini ya. Ini hati. Ini pusat segala sensor. Ya, hati pusat segala sensor. Terus hati ini punya alat, ya mata, terus kemudian telinga, itu, lidah, lidah ya. Terus di atasnya apa? Peraba. Kulit. Nah, jadi ini, manakala ini baru kemudian masuk di bab ini objek. Contohnya bojo. Terus makanan. Masyaallah. Makanan. Ini namanya objek. Jadi objek. Nah, manakala hatinya ini rusak, ya. Hatinya ini rusak. Manakala hatinya rusak, maka ini juga ikut rusak. Ini nggak berfungsi dengan maksimal. Ini mata nggak berfungsi dengan maksimal. Telinga nggak berfungsi dengan maksimal. Lidah tidak berfungsi dengan maksimal. Bahkan ada di atas itu, di sini ada akal pun tidak berfungsi secara maksimal. Akalnya rusak, gitu kan? Sehingga di sini makanan, bojo dan alam semesta rusak semua. Maka untuk memperbaiki ini adalah dengan hati. Dengan apa? Zikir. Itu membuat dia itu sehat dan lebih sensitif. Ya, sehat dan lebih sensitif. Nah, tapi kalau ini hati itu baik, tadi dengan zikir ya, maka lidahnya berfungsi maksimal. Karak itu rasanya itu koyok hamburger. Kan sama ngerti wong mari loro niku ya kemaruk to. Kemaruk ya. Kita dulu sing semego saat. Ya, betul. Wah, iku jenenge jangan bobor ambek iwak asin. 3 piring, Pak. Masyaallah. Kenapa? Sensitif. Maka orang kalau zikirnya kuat, bojo tadi itu masuk gak ayu ya. Doyan. Itu dari kenapa? Udah pandangannya tuh lebih bening. Jadi matanya lebih, lidahnya lebih lebih sensitif. Semua makanan dimakan tuh nggak kretek. Iki mericone. Ini kayu manis. Ini kayaknya kapulaga. Jeruk purut ini. Pada saat makan itu semua terbuka. Semua jadi lezat. Poin-poin makin detail, makin sensitif, makin detail. Makanya kalau hidung juga ya, hidung belum Ustaz ya. Hidung sensitif. Ini beliau punya teman, hidung itu sangat sensitif, bisa melihat ratusan jenis kopi. Nah, itu karena apa? Tapi dalam keadaan marah sama istri. Masya Allah. Diceritakan satu. Ya, ada tim ahli ya di Puslit Kopi dan Kakao itu yang cerita saya bingung saja karena mungkin terlatih ya, lidahnya terlatih.
dia itu mampu mendeteksi. Memang karena beliau itu ahli kopi ya, ahli kopi, dia mampu begini, 72 cangkir itu dibalikin kopi itu. Setelah itu soalnya cuma satu. Ini kopi dari mana? Kemudian tumbuh di dataran berapa? Terus kandungan di dalamnya apa? Membeda dengan yang lain apa? Saya cuma tanya, kalau lidah saya nggak terlatih kan kopi itu rasanya cuma pahit. Ada yang kecut, ada yang pahit nyetak. Kalau kecut berarti Arabica. Nah, kalau gula legi kasih susu ya makin mantap gitu ya. Artinya, tapi begitu beliau minum nggak diminum. Terus ini bawa kertas, teng terus nulis ini kopi Aceh dengan segini dibalik persis. Rasanya ada 72 rasa. Sak kopi itu. Sak kopi. Ono karamele, ono etine. Bojo berarti yang ngono ya Sat ya. Karamel, iki ono coklat. Ono apa? Enggak, iki jadah. Orang sensitif kok. Lah, leng kamera iki aku kok ketok rada ganteng iki kameranya mesti sensitif. Wes. Mukanya lebih bening gitu. Lebih bening. Wah, ini pengaruh kamera ini. Tapi ingat, bukan kameranya yang bagus, matanya yang bening. Maki kamera larang wong picek. Nggih mboten? Sing larang lho kamera ngeten iki nek gak disetting-setting sik diunu ini lho karo meripat maki cilik-cilik ngene lek ndelok sing apik autofocus ngok. Lah nggih, ayo coba, mana yang mahal? Kameranya apa matanya? Nggih, sing larang niku sto save bahane apa lidahnya? Mahal. Wong mereka yang dilatih sikile tok iso nguripi ya. Niku wau, lidahnya saja memberikan penghidupan. Lambene tok iso nguripi. Gajinya tinggi katanya. Nggih. Masya Allah. Ronaldo itu sekil sampai 60 rasa. Dan subhanallah, beliau itu akhirnya sejahtera gara-gara lidah itu. Iya. Ada macam iso ngetokno dhuwit. Lambe barang. Ojo ngelirik aku ra penak. Ya sudah gitulah. Subhanallah. Hari ini ya hari yang indah. Sudahlah, sederhana ngeten kemawon. Ben dina lek jenengan mboten saged zikir sing apik, cukup satu zikir. Alhamdulillah hariku hari ini hari terbaik ya Allah. Hari ini saya sehat, semuanya baik-baik saja. Wis diulangi ngono wae zikire. Nek ora ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya itu penjernihnya. Nek atine wis mampet ya pikirane yang mampet, akale ya ilang. Lek wis ati karo akale enggak, apa walaqad darokna li jahannam katsiran minal jin wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kalau sudah begitu apa? Ulaika kal anam. Ini hati tidak gunakan ini ya Sat ya. Kal anam. Kal anam. Kal anam. Pitik tenan. Mereka kal anam. Masyaallah. Kal anam. Seperti hewan ternak. Hewan ternak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini pusat muslim itu hati ini. Dan hati inilah nanti pertama lahir dalam keadaan kosong. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu ya, manusia sudah di sini masih ada ya. Manusia itu ini bentuk manusia. Ya. Manusia itu ini jasad. Ya. Terus dia ada chipnya. Ada chip apa? Chip ya, rekamannya ini hati. Hati itu maksudnya jantung. Hati itu adalah jantung. Nah, dari situlah maka manusia itu pertama ini kosong, nggak ada isinya. Disinilah dia akan merekam alam semesta.
saat dilahirkan melalui panca indera ini, kulit, mata, ya, telinga, lidah, dicerna di alam semesta ini. Syukur atau kufur, kan gitu kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga terbagi menjadi dua, yaitu di situ itu ada fujur, ada kufur. Tak besarkan lagi. Di sini sudah ditulis ya semuanya ya. Hati manusia akhirnya terbagi menjadi dua. Di dalam hati itu Wahadainahun najdain. Surat berapa Sat? Antum wahadainahun najdain. Antum cari wahadainahun najdain surat apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga dia punya potensi namanya fujurun. Kemudian takwa di bawah itu yang atas. Fujuraha ya taqwaha. Al-fujur. Yang kedua adalah at-taqwa. Fujur ini jahat, kriminal. Takwa adalah baik. Maka dalam mencerna seluruh objek alam semesta ini, hati itu akhirnya potensinya ini, ada fujur, ada takwa. Kerekam selama 75 tahun. Klep masuk di sini. Sehingga bentuknya akhirnya begini. Wah, ini berarti itu ada yang 100%, ada yang 50-50. Begitu dia meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini kayak boxnya pesawat Sriwijaya yang meninggal apa sih niku? Black box. Black box. Ya. Black box. Nah ini berarti active box. Black heart. Ini langsung diambil. Yang ini yang ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinu sing ditimbang ini. Langsung dari di kita tek langsung kebaikannya sekian, keburukannya sekian, swarga. Nauzubillah. Ini dia kan diangkat. Roh dengan hati ini langsung rekamannya dibawa. Chipnya itu. Black box ini nanti ke bawah, itu yang ditimbang. Jasad itu dideleh. Jasad yang dideleh. Baru kemudian sini ada tulang ekor. Nih Pak Dokter ya. Ada tulang ekor di sini. Semua begitu meninggal dunia yang diambil semua hancur kecuali black box ini. Yang ada dibawa oleh ruh. Kemudian yang di sini tetap ditinggal di dunia ini. Tulang ekor. Oke, ampun. Setelah itu dia akan mengalami di sini hisab. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ini hisab, bukan menghisab rokok loh ya. Hisab atau hari perhitungan. Inna ilaina ya bahu summa inna alaina hisab. Yang dinamakan ashabul yamin. Golongan kiri. Ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Setelah ketemu dia golongan kanan atau golongan kiri, apakah dia takwa atau fujur, baru misalnya dia golongan kiri, langsung nanti diaktifkan kembali. Ya, diaktifkan kembali. Maka jasad yang tadi sudah hancur, tinggal hanya tulang ekor, dibentuk kembali. Dengan hati itu dibentuk kembali sesuai dengan simalnya ini. Hasil keputusan terakhir. Keputusan terakhir. Kok dia ternyata ashabus shimal, watake kaya kethek. Watake menurut kasar ngapunten ya. Ini memang ya peringatan. Monyo. Kok watake kaya kethek, watake kaya babi. Maka di sini sudah keputusannya, ini sudah dihitung-hitung. Ini potongan. Begitu tumbuh, maka dihidupkan kembali. Hatinya dengan tulang ekornya muncullah. Maka ada orang yang wajahnya seperti mirip babi, wajahnya mirip kera, wajahnya buruk,
itu semuanya tulang ekor ini ternyata nggak pernah hancur dalam kondisi apapun dan suhu berapapun. Dia akan tumbuh kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tumbuhnya seperti tumbuhnya biji-biji yang terkena air hujan. Dengan bentuk yang sudah disesuaikan Dengan keadaan hati. Kalau sekarang kan tidak begitu. Enggak. Oke. Kalau dia ashabul yamin, maka ini masih masuk di bab kemarin masuk ke taman surga saatnya. Ashabul yamin, dia orang yang baik, maka Allah jadikan dia itu wajahnya ganteng, terus kemudian sebenarnya wayu, usianya kira-kira 18 tahun, langsing, gitu ya. Berarti saya masih ada kesempatan direvisi. Semuanya punya kesempatan. Orang Indonesia punya kesempatan memperbaiki postur. Aku request hidung saya biar agak. Ya sekarang ada di Korea. Ya nom-nom ini, saya peringatkan bocah nom-nom wis. Yo ndelok wong Korea ketok yo ganteng-ganteng ayu-ayu, tapi kan itu hasil operasi. Sama nek tertarik, engko begitu nikah, anaknya ku asline. Betul. Maka banyak terjadi perceraian kan. Aduh, kok anaknya kayak ini nih. Yeah. Kira selingkuh. Loh enggak itu ya wajahnya aslinya. Nanti baru dioperasi lagi. Ya, orang Indonesia itu paling bagus. Semuanya satu. Insyaallah. Dohiron wa batin antar konten atau isi wis kabeh. Orang sak kepengin sing dindi sana. Nggih, itu saat monggo kemudian ada tambahan. Subhanallah, ya sangat jelas betapa ya keputusan Allah hari ini ditutup-tutupi aib kita ya. Sementara di sana nanti pada akhirnya Allah buka semuanya. Ya jelas semuanya bahwa ya bagaimana kita terus memperbaiki hati. Kalau di dunia tidak kelihatan orang hatinya buruk, cuman ya mohon maaf secara fisik dia nggak oleh Allah dirubah. Tapi ingat, semua dijadikan manusia, tapi begitu keluar di dunia itu ya reno-reno. Karena apa? Reno bukan karena apa? Reno karena sifatnya. Ya buktinya manusia sih kelihatannya manusia ning jukuan. Kuwi jenenge manusia setengah apa nih? Sing jukuan iki lho. Niku manusia setengah apa? Iya jenenge menungso, tapi menungso setengah. Nah, setengah kewan. Ya kan gitu. Sebenarnya mohon maaf yang nggak tahu aturan kan hewan. Manusia setengah setan, manusia setengah bajul, ngono to. Manusia setengah wedhus. Lah ya paling Jawa Timur ya biasa. Bajul. Di sana begitu itu lah iya kan karena dia menerima dengan penuh keikhlasan. Lah iya kan ada istilah lelaki buaya. Nggih ta mboten? Jane kuwi ya menungso jane. Ning buntunge kuwi lho. Kadang-kadang orang begitu. Kita sejak awal mempertahankan bahwa manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita harus berada di atas sana. Di derajat itu mulai kita hidup sampai kita wafat sampai kita. Nah bagus lagi kalau ternyata hati manusia dilihat hatinya. Ya, Rasulullah menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Nah kalau hatinya kanggo, ya. Jasa-jasa tadi enggak kanggo ya. Jasanya tinggalin tulang ekor tadi ya. Cilik. Nanti muncul, nggak tahu dok nanti bisa diterangkan tulang ekor itu kayak apa sih gitu. Alhamdulillah ini juga kita juga kabar gembira. Alhamdulillah Mbah Yai Abdul Mu'id sehat, masya Allah. Kami juga cukup berbahagia. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah kok. Amin. Yang kamu Dr. Setiono dijaga oleh Allah. Ya. Orang mukmin itu ajaba li amril mukmin. Ya. Semua dalam keadaan baik. Saat dia sakit itu baik bagi orang mukmin. Khusus orang mukmin. Itu semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Mbah Yai alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Itu masya Allah kita juga sangat berbahagia dan mudah-mudahan selalu sugeng selalu Mbah Yai. Kemudian pemirsa juga dari YouTube ya, ini yang YouTube mereka sana. Apunten saking YouTube. Ahlan sukses selalu. Terus kemudian YouTube juga dari Riau ya. Dari Riau. Kemudian Wonosobo, Jember, warek Jember iki. Masya Allah. Jember ya, alhamdulillah. Malah
Aduh wong Jember pengajian ning kene sing ngrungokno wong Jember. Kampung Inggris Kediri, Ohio. Ohio today. Ya, you hear us, insyaallah. Saya kira ke depan ini teman-teman teman-teman kampung Kediri ini lah iso menerjemahkan ceramah-ceramah Ustadz Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu sampean ganjarane persis. Ya ceramah Ustadz itu top loh. Ceramah Ustadz yang begini top, sampean terjemah pakai bahasa Inggris potongan-potongan di Instagram. Iku akeh. Dan insyaallah sampean engko lek wis rutin ngono iku sampean rabi mbok wong Eropa. Ya. Orang usah ngrasakne bahasane tok, ya ngrasakne sing duwe bahasa. Ya wis. Kok yo amin maneh ta? Pekanbaru. Masyaallah. Pekanbaru, masyaallah ahlan wa Ya ada pekan kecuali baru ya. Ya, sini harinya selalu baru, selalu penuh dengan optimis. Magelang, alhamdulillah Sugeng Rawuh, selamat hadir. Makanya saya tadi usul di panitia kayaknya tetap kita perlu ada pengajian online, Sob. Ya, pengajian online ternyata itu pemirsanya sendiri, terus pangsanya sendiri, kemudian ada beberapa kemudahan tersendiri juga. Ini saya kira nanti ke depan perlu kita garap. Jadi bukan kemarin sempat kan memang ternyata juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari berbagai wilayah. Kemudian Yogyakarta, Ngayogyakarta, nggih Sugeng Rawuh, Lampung, Masya Allah. Lampung ini luar biasa, Lampung ya. Madiun, Sidonganti ini pun di Sidonganti Amerika Serikat atau Texas ya. Apa etane cakru Bu? Sidonganti ya. Kemudian Klaten ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada itu saat pertanyaan kelihatannya SMS sudah muncul banyak pertanyaan. Ahad kelima besok tanya jawab jadwalnya Ustaz. Boleh ya. Ahad kelima. Ya. Kan ada awal bulan ini ada 5. Ada Ahad kelima ya. Alhamdulillah. Sudah mulai diadakan. Berarti nanti minggu depan kesini lagi. Maksudnya tetap online. Tetap online. Ya kesini nggak apa-apa, set online-nya rene mana. Dari sana ya nggak apa-apa, lepas repot. Kesana. Ya? Kesana. Atau antum yang kesana ya, multimedia ini sembrono. Ya, selamat ya semua dari Riau, Wonosobo, Jember, Kampung Inggris Kediri, Pekanbaru, Magelang, Jogja, Lampung, Madiun, Sidonganti, Klaten. Insyaallah. Kium kita sehat sedantenipun diberkahi donya ngantos akhirat. Jangan mudah berkomentar di awal-awal, nanti kita malu loh. Mohon maaf, jangankan kita, sekelas Nabi pun sebenarnya melihat fenomena itu tidak boleh tergesa-gesa. Ketika Nabiullah Khidir bertemu dengan Nabiullah Musa, biasanya mohon maaf, semua komentar-komentar itu dituangkan indah dalam surah Al-Kahfi. Tetapi sekali lagi, keputusan Allah itu selalu indah. Kadang kita melihat, oh ngapunten, karena kita memang melihat dasar ilmunya ada, ketika ada perahu yang dilobangi, kita ada yang dirusak, itu sudah selalu ada tanda kutip, oh iki gak bener. Padahal Allah punya rencana sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi itu, bahwa di setiap paur lubang itu ada keselamatan. Ya kan? Ada kehidupan. Ternyata ada anak yang sengaja, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus. Sengaja itu Nabi Khidir disuruh memperlihatkan di depan Nabiullah Musa untuk anak itu dimatikan. Sama mungkin kita akan protes-protes satu sisi, tapi ingat apa kata Allah? Ini sesuatu kebaikan karena di belakangnya ada yang lebih baik. Dan itu kadang sama sekali Allah itu tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Sekali lagi saya menjadi saksi kebesaran Allah di pesantren kami yang pertama. Itu ada pisang Cavendish yang saya sandarkan di atas safety tank. Safety tanknya bocor. Pisangnya itu tumbuh di atasnya subur luar biasa. Masya Allah, gemuk. Coba ngasih aku. Ya. Buahnya itu sampai ada 13 standar. Biasanya santri itu kalau lihat pisang itu belum matang, itu sudah ini. Ini sampai suluh dipotong, tidak ada yang mau makan. Dia menyangka bahwa Allah akan keliru menaikkan nutrisi di atas safety tank. Jadian gedang.
cobaan dewi. Ambune apa? Akhirnya ada satu tamu yang bilang, kok pisangnya banyak? Mau? Iya, gimana mas? Enak. Rasanya piye mas? Legi jadi. Sing tenan ta. Akhirnya dicoba semua, sorentek. Ya itu kan tidak berhusnuzon kepada Allah. Walaupun dia tumbuh di atas septic tank yang bocor, tapi Allah sudah nakdirkan di tempat itu kalau saya ambil sarinya tidak akan mengurangi kualitasnya. Ya tetap bisa. Tapi kan kita ngelihat septic tanknya. Alah. Ya. Alhamdulillah dari Banjarmasin juga hadir. Oh, Masya Allah. Kelihatan YouTube kalau tulisannya kurang bening Ustaz ya. Hah? Nanti kameranya kita alhamdulillah ini baru kalau di YouTube kurang apa? Enggak apa kelihatan. Kalau saya kan enggak bisa di-upgrade ini kayaknya. Enggak, tulisannya kurang jelas. Bukan saya ini kurang cahaya ya, bukan. Bagus, ya? Ya ini kan kualitas bagus. Oh, ini sudah bagus. Ini zoom. Ya, zoom. Ya. Alhamdulillah, saya kira itu alhamdulillah tidak terasa sudah jam 6.45 menit. Kita biasanya jam 6:30 sudah selesai. Karena ini bersamaan dengan pengajian Ahad pagi yang ada di Iskarima, ya, Watu Gambir. Mudah-mudahan PSB sudah segera berlalu, ya. Terus kemudian musibah ini segera juga berlalu. Amin. Dan kita bisa aktivitas secara normal kembali. Amin. Saya kira demikian. Sekali lagi kita doakan pada seluruh yang mendahului kita, ya, Dr. Mainuddin Basri rahimahullah, Ustadz Imron Rosyadi, Bapak Dr. Setiono, dan seluruh jamaah Ahad pagi di seluruh karangannya, dan siapapun yang ikut pengajian Ahad pagi di seluruh jagat maya ini, mudah-mudahan sehat. Amin. Yang sudah kapundhut, mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada, syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Hasanuddin, multimedia dari Iskarima, Selambi Ma'rifat, kemudian koordinator Ahad pagi nggih, Gus Falah, Pak Tisong, dan semua rencang-rencang alhamdulillah hadir bersama kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan nanti ini bisa istiqomah. Amin. Entah nanti ini bakda subuh pas ada, kita akan pola nanti mungkin pasca pandemi ini ada online langsung, terus kemudian ada offline-nya gitu. Jadi pengajiannya 2 kali. Di online jam sekian serentak. Itu saya kepingin seluruh Ahad pagi itu nanti bisa mendengarkan online dari Ustaz Abu sama Ana. Tadi Jumampolo, Jumantono, walaupun hanya kira-kira 15 menit. Tapi kita kondisikan di semua pengajian Ahad pagi itu sudah bisa online. Jadi Ana bisa menyapa nanti di situ. Syukur kalau ada beberapa tambahan-tambahan informasi, sehingga yang di Jumantono atau mungkin tidak online semuanya, giliran gitu. Ahad pagi ini saya di Jumantono online, Ahad pagi besok saya di Jumapolo online, atau mungkin bisa jadi teman dari Banjarmasin online juga nggak apa-apa. Ini nanti punya kita perwakilan koordinator Ahad pagi jagat maya, ya, Jamaya. Jagat maya. Jadi nanti kok itu di koordinator, beliau akan menjadi berarti jamaah Ahad pagi Jaya, jagat maya, Ahad pagi Jaya, ya, Ahad pagi Joyo, Joyo Pandowo, ya. Nah ini nanti akan ini cuma ide setelah kita lihat ini. Jadi teman-teman yang tadi dari Lampung, dari Banjarmasin, kemudian ada yang dari Jember, dari itu akan menjadi koordinator yang akan mengakoordinator. Kalau sudah jamaahnya banyak, bisa jadi Ustadz Abu Hasan ke sana. Saya mendoakan dari sini. Ustadz Abu Hasan atau ada kunjungan, itu sangat mungkin, ya. Kemudian juga kami membuka halakoh tahfidz pagi. Itu ya jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5 sampai 6:30. Itu santri tahsin, tapi juga teman-teman bisa nyimak, mendengarkan. Dan kemarin setelah ada 2 bulan 3 bulan jamaah yang sudah sering mendengarkan tahsin, bacanya bagus. Masya Allah. Kadang setor surat Al-Fatihah 3 ayat dan bacaannya bagus-bagus. Nanti kalau ada kirimkan saya di Ahad pagi kita ada anak yang kemarin dari Lampung, ya. Saya kepingin anak Anda nanti bisa ke sini, bisa sekolah di sini. Kalau bisa segera diantar lah
ketemu saya secepatnya ya, dari Lampung, Ananda siapa itu namanya, itu nanti diurus, itu bacaannya bagus. Artinya silaturahim ini sudah bisa tanpa batas, tapi ada dari Magelang, sehingga pengajian Ahad pagi ini mudah-mudahan ya jagat maya yang tanpa batas, kebaikannya juga tanpa batas insya Allah. Saya kira demikian, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.